Untuk memasukkan laporan bulanan, disarankan kerjakan dulu laporan fisik baru laporan di SIM Keswa. Pertama-tama, masuk link laporan. Kalau sudah terbuka, silakan pilih pelaporan dan klik pada Keswa dan Napsa. Setelah terbuka, akan dibawa ke bagian pelaporan dan materi Keswa dan Napsa. Kemudian klik pada gambar atau pelaporan, fisik Keswa dan Napsa. Kemudian akan dibawa langsung masuk laporan fisik Dinkas. Setelah Anda masuk, pilih sesuai puskesmas Anda. Pertama-tama kita ke bagian kasus pasung. Jika ada temuan kasus pasung atau dibebas pasung, mulai jumlah kasus pasung baru, itu adalah semua yang dipasung dan dibebaskan pada bulan tersebut. Kemudian isi berapa dipasung dan berapa yang bebas pasung, jenis pasung, siapa yang melepaskan pasung, tahun berapa pertama kali pasung, siapa yang pasung dan alamatnya, masukkan sesuai dengan bulan temuannya. Kalau tidak ada temuan kasus pasung pada bulan tersebut, kosongkan saja di laporan kasus pasung. Kemudian kita ke bagian kasus bunuh diri. Kalau ada temuan kasus bunuh diri pada bulan tersebut, silakan isi laporan kasus bunuh diri. Kalau tidak ada temuan kasus bunuh diri pada bulan tersebut, silakan kosongkan saja laporan kasus bunuh diri. Kalau ada temuan kasus, silakan isi nama inisial, jenis kelamin, tanggal kejadian bunuh diri, alamat, pekerjaan, dan cari informasi dan catat kronologi kejadian bunuh diri. Setelah itu, kita ke bagian laporan deteksi dini. Kalau ada screening dilakukan, pada bulan tersebut silakan isi bagian laporan deteksi dini. Jika tidak melakukan screening pada bulan tersebut, silakan kosongkan saja pada bagian deteksi dini. Pengambilan jumlah screening Anda diambil lewat SIM Keswa dan Sinapsa. Pertama buka SIM Keswa Anda. Setelah itu pilih pelaporan. Kemudian klik laporan screening. Setelah itu pilih bulan sesuai dengan laporan yang ingin dimasukkan. Contoh bulan Februari, ganti dari bulan Februari tahun 2025 sampai bulan Februari tahun 2025. Kemudian klik cari untuk melihat jumlah screening bulan Februari. Setelah muncul jumlah screening, ambil dan pindahkan jumlah screening ke laporan fisik, baik yang di screening dan jumlah hasil screening yang bermasalah. Kemudian masuk di laporan fisik lagi dan masukkan jumlah screening dan hasil screening yang bermasalah sesuai jumlah dari SIM Keswa. Untuk screening ASIS atau Catin kalau tidak ada di SIM Keswa, ambil data di Sinapsa. Kemudian isi hasil screening yang bermasalah, jumlah data screening harus sesuai angka yang ada di SIM Keswa tadi. Untuk ASIS yang bermasalah, berapa risiko sedang rendah yang dimasukkan. Kemudian, jika dari screening ASIS narkoba dan Catin, ada berapa yang dilakukan periksa urin untuk tes narkoba, silakan masukkan. Kalau tidak ada pemeriksaan urin, silakan kosongkan saja. Selanjutnya kita ke bagian data pasien baru. Kalau ada pasien baru atau pasien yang belum dimasukkan datanya, silakan Anda masukkan, baik nama, NIK, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, isi semua data sesuai dengan data yang diminta. Kalau ada data yang belum Anda miliki, kosongkan saja, tetapi nanti harus diisi data yang kosong. Kemudian isi status kasus baru atau lama. Untuk kasus lama, semua kasus yang belum dimasukkan minimal 1 tahun ke belakang. Isi status berobat. Untuk berhenti berobat atau hilang kontak minimal 1 tahun tidak dapat pelayanan lagi. Kemudian isi tahun awal sakit dan tanggal berapa temuan kasus. Setelah itu pilih kode diagnosa jiwa. Sesuai dengan kode diagnosa dari psikiater, dokter atau psikolog klinis. Jika lebih dari 1 diagnosa atau ada diagnosa tambahan atau perubahan diagnosa, silakan isi di sampingnya.
Kemudian kita ke bagian format pencatatan kasus baru. Jadi hanya pasien baru yang dimasukkan, sesuaikan dengan data diagnosa pasien yang baru saja dimasukkan di bagian data pasien. Di bagian ini bukan orang yang dimasukkan tetapi kasus baru atau diagnosa pasien, baik diagnosa baru atau perubahan diagnosa dari psikiater, dokter dan psikolog klinis, masukkan jumlah kasus baru atau pasien baru sesuai diagnosa pasien pada bulan temuan kasus baru tersebut. Kalau sudah dimasukkan semua temuan kasus barunya, kita ke bagian pelayanan. Kemudian kita ke pasien yang dapat pelayanan kesehatan, cari pasien siapa saja yang dapat pelayanan pada bulan tersebut, baik datang berobat, rujukan ke rumah sakit, kunjungan rumah dan ingatkan minum obat. Kemudian checklist sesuai bulan dilayani. Catatan, cukup yang dapat pelayanan yang diceklis saja. Kalau tidak dapat pelayan jangan diceklis. Kemudian pasien yang dapat pelayanan harus dimasukkan data pelayanan di SIM-Keswa. Begitupun pasien baru harus dimasukkan di SIM-Keswa. Sebaiknya masukkan laporan fisik dulu baru laporan di SIM-Keswa. Setelah semua laporan selesai dimasukkan, jangan lupa absen.